Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah perihal pola perankingan mengisi formasi P2 P3 di sekolah non-induk P3K Guru 2023 tanpa menggunakan afirmasi cerdik. Wow, ini luar biasa ya. Jadi ceritanya ini kira-kira bagaimana pola perankingan mengisi formasi bagi P2 P3 jika di sekolah induknya itu sudah full ASN, sehingga harus berupaya mendapatkan penempatan di sekolah non-induk. Apalagi andaikan misalkan tanpa afirmasi cerdik yang tidak terhitung, misalkan seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, yang perlu Bapak ketahui terlebih dahulu di sini adalah mengenai dasar P3K Guru 2023 atau alur. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah alur seleksi P3K Guru 2023 dan prioritasnya bagaimana. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di sini untuk alur seleksi P3K Guru tahun 2023 ada 4 ya: pelamar prioritas, pelamar kebutuhan khusus, THK 2 dan honorer negeri 3 tahun ke atas, kemudian ada P4 atau pelamar umum. Kemudian di sini ditekankan untuk urutan pemenang ya. Di sini teman-teman ya, untuk urutan pemenang teman-teman bisa perhatikan di sini urutan pemenangnya itu berdasarkan seperti ini teman-teman ya. Ini berdasarkan peringkat terbaik kota formasi mulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum. Teman-teman harus ketahui itu ya. Nah, jadi urutan pemenangnya itu ditentukan melalui kategori dulu, yaitu P1, P2, P3, P4. Nah, untuk kategori yang sama yang bersaing memperebutkan formasi kebutuhan, itu nantinya perankingannya itu berdasarkan nilai teman-teman ya, berdasarkan nilai tertinggi. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2023 teman-teman ya. Itu adalah alur seleksinya untuk P3K Guru tahun 2023. Jadi kalau kita lihat yang sangat berpotensi lulus menjadi ASN itu dimulai dari P1, kemudian dimulai dari P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, kira-kira teman-teman ya, bagaimana pola perankingan mengisi formasi P2 P3 di sekolah non-induk P3K Guru 2023 apabila tidak memiliki sertifikat Nah, oke teman-teman ya, kita mulai dulu untuk persaingan sesama guru induk ya. Kita lihat persaingan sesama guru induk yang menyebabkan salah satu guru induk itu tergeser. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak ada pergeseran, tidak ada geser menggeser, itu betul sekali teman-teman, tapi antara non induk ke sekolah lain. Tapi kalau sesama induk itu sangat memungkinkan terjadinya pergeseran, tetapi tidak digeser, maksudnya tidak dikasih keluar sekolah, tidak seperti itu teman-teman. Contoh kita seperti ini ya, SD Mawar misalkan kelas 1-nya itu dipegang oleh PNS, kelas 2 P4, kemudian kelas 3 P3K, kelas 4 PNS, kelas 5 PNS dan bahasa Inggris ternyata dia adalah P3. Nah, di sini kalau kita perhatikan kebutuhan formasinya di sini kan cuma satu teman-teman ya. Kebutuhan formasinya di sini cuma satu. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Nah, yang akan mengisi formasi tentu saja adalah guru yang ijazahnya bahasa Inggris, karena dia berstatus P3. Karena formasi yang tersedia adalah guru kelas, sedangkan bahasa Inggris itu sudah linear dengan guru kelas SD teman-teman. Nah, otomatis guru bahasa Inggris ini akan lolos menjadi ASN P3K dan menempati posisi di sekolah induknya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena yang memegang kelas 2 awalnya itu ternyata dia P4, dia kalah dari urutan kategori, sehingga kemungkinan pada saat pembagian tugas nanti guru bahasa Inggris ini akan naik menjadi guru kelas 2 teman-teman ya, menggeser P4 yang kalah perankingan urutan kategori P3K Guru 2023. Seperti itu teman-teman ya. Ini persaingan antar guru induk ya. Ini persaingan antar guru induk teman-teman.
Nah, kemudian di sini ada pertanyaan teman-temannya, misalkan formasinya 8, pelamarnya 80 dan semua pelamar merupakan P3. Ada yang cerdik dan ada yang belum cerdik. Setelah tes cat nilai semuanya tinggi-tinggi dan nilai tertinggi untuk ke-8 formasi tersebut adalah P3 yang belum cerdik. Bagaimana cara perankingan dan bagaimana kemungkinan lolosnya yang belum cerdik ini? Nah, intinya seperti ini ya. Kalau misalkan yang terjadi adalah ternyata P2 dan P3 itu nilai cerdiknya betul-betul tidak terhitung, maka secara otomatis yang lulus di sini adalah P3 yang belum cerdik karena dia mendapatkan nilai ranking tertinggi. Saya rasa sudah terjawab ini teman-teman ya. Karena kita dengar kabar dari Kemenpan bahwasanya nilai cerdik atau nilai afirmasi cerdik untuk P2 dan P3 itu tidak terhitung karena tidak dikenakan nilai ambang batas. Sehingga nantinya itu akan bermain tanpa afirmasi cerdik. Jadi ketika misalkan yang punya cerdik itu kalah nilai murni dari P3 yang belum cerdik, maka otomatis yang lulus itu adalah P3 yang belum cerdik teman-teman. Kecuali kalau misalkan afirmasi cerdik tetap diberikan kepada P2 dan P3, itu lain lagi ceritanya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman ya pola perankingan guru honorer P2 P3 tanpa kebutuhan di sekolah induk bisa lulus menjadi ASN P3K guru ditempatkan di sekolah lain. Nah, di sini kan ada 4 sekolah teman-teman ya, ada 4 sekolah, ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Patokan kita ini ada di sekolah A. Nah, di sekolah A ini ternyata ada satu guru honorer induk, guru kelas ya. Kemudian ternyata kalau kita perhatikan kondisi sekolahnya, kelas 1 itu dipegang oleh seorang PNS, kelas 2 PNS, kelas 3 dipegang oleh PNS, kelas 4 ditempati oleh guru berstatus PNS, kelas 5 ditempati oleh guru yang berstatus PNS, kemudian kelas 6 ditempati oleh guru yang berstatus P3K. Nah, otomatis kalau kita perhatikan ini teman-teman, ternyata tidak ada kebutuhan formasi di sekolah A, padahal ada satu guru induknya dan nilainya tinggi di tes cat, statusnya P3. Oke. Nah, bagaimana pola perankingannya? Pola perankingannya nanti itu akan ditempatkan di sekolah lain yang memang masih membutuhkan guru, tapi tanpa melakukan geser-menggeser. Tidak ada istilah pergeseran. Tidak bisa menggeser guru induk di sekolah lain teman-teman ya. Nah, jadi guru induk yang ada di sekolah A itu berpotensi ditempatkan di sekolah B, di sekolah C, ataupun di sekolah D. Nah, kira-kira apakah guru induk yang ada di sekolah A ini, yang kelebihan guru di sekolah induknya itu berpotensi ditempatkan di sekolah B? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kondisi di sekolah B ini masih ada kebutuhan formasi 2 guru kelas, sedangkan guru honorer induknya itu cuma 1. Jadi bisa jadi guru induk yang ada di sekolah A itu mengisi satu formasi di sekolah B, sedangkan sekolah B itu mengisi formasi di kelas 2 misalkan, karena nilainya juga tinggi ya. Logika seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian guru induk sekolah A apakah bisa ditempatkan di sekolah non induk di sekolah C? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena di sekolah C itu teman-teman ternyata tidak ada guru honorer, jadi tidak ada yang perlu digeser, sehingga guru yang ada di sekolah A itu bisa dimutasi dan bisa masuk di sekolah C mengisi formasi di kelas 3. Tapi guru sekolah A itu tidak bisa masuk di sekolah D, sekalipun di sekolah D itu ada satu kebutuhan. Kenapa? Karena ada satu guru induk di situ. Nah, ada satu guru induk. Anggaplah guru induk yang ada di sekolah D ini tidak lulus. Apakah tetap guru sekolah A bisa ke sekolah D? Itu tidak bisa karena tidak ada geser-menggeser. Jadi sekolah D ini akan kekurangan guru kembali. Logikanya ya. Dan nanti dipenuhi di tahun 2024. Ya, oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.